Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Budia dari SDN Keruto 3 Kecamatan Lumbang. Kali ini Budia akan menjelaskan mengenai materi di tema 2 subtema 1, yaitu sistem gerak pada manusia. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Yuk mari nonton video penjelasan berikut ini. Alat gerak manusia yang pertama itu adalah rangka atau tulang dan otot. Nah, susunan tulang-tulang manusia nantinya akan membentuk rangka. Nah, rangka ini adalah yang termasuk alat gerak pasif karena rangka tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot itu termasuk alat gerak aktif, sehingga rangka dan otot itu saling bekerja sama. Sehingga nantinya timbul gerakan dari rangka dan otot yang sudah bekerja sama, nantinya akan membentuk gerakan. Nah, kali ini yang pertama adalah rangka. Fungsi rangka itu sangat banyak sekali, teman-teman. Fungsi rangka itu sangat banyak sekali, anak-anak. Yang pertama yaitu menentukan bentuk tubuh. Yang kedua, menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi organ-organ penting pada tubuh. Seperti misalnya paru-paru, ginjal, jantung, dan masih banyak organ-organ tubuh lainnya. Dan kemudian rangka juga menghasilkan sel darah merah. Nah, itu beberapa fungsi dari rangka. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari rangka. Nah, di sini sudah ada gambar rangka yang seperti kita tahu, rangka kita adalah sebagian besar bentuknya hampir sama dengan yang ada di gambar ini ya, anak-anak. Dan rangka tubuh kita itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rangka kepala. Lalu ada rangka badan. Lalu di bagian ini disebut dengan rangka anggota gerak atas. Kemudian yang di sini disebut rangka anggota. Nah, inilah bagian-bagian dari rangka. Nah, sekarang kita masuk ke rangka kepala atau tengkorak. Nah, di sini sudah ada gambar dari rangka kepala atau tengkorak itu. Nantinya di sini itu sudah ada nama-nama dan bagian-bagiannya. Kalian perhatikan tanda panahnya yang ini. Nah, itu disebut tulang dahi. Nah, kemudian tanda panah yang kedua itu disebut tulang hidung. Kemudian tulang selanjutnya yaitu tulang rahang atas. Kemudian tanda panah selanjutnya yaitu tulang rahang bawah. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini yaitu disebut tulang ubun-ubun. Kemudian tulang yang ini disebut tulang pelipis. Dan tulang yang selanjutnya yaitu disebut tulang tengkorak belakang. Nah, itu tadi bagian-bagian dari tulang rangka kepala atau tengkorak. Kemudian kita akan membahas rangka selanjutnya yaitu rangka badan. Nah, itu ada gambar rangka badan manusia. Nah, mari kita bahas tulang-tulang yang ada di rangka badan. Yang pertama yaitu adalah di bagian ini itu namanya tulang selangka. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke bagian yang ini. Ini bagian agak gelap ya. Di sini bisa dilihat itu lebih gelap. Itu namanya tulang belikat. Nah, berikutnya itu pada bagian depan itu namanya tulang dada. Nah, tanda panah selanjutnya itu adalah tulang belakang. Berikutnya itu adalah tulang panggul, ini bagiannya. Nah, kemudian ada tulang kemaluan dan ini ada tulang duduk. Dan ini yang saya kasih tanda ini itu adalah tulang rusuk. Di tulang rusuk ini juga ada bagian-bagiannya. Dari ini ke sini itu namanya tulang rusuk sejati. Nah, kenapa disebut dengan tulang rusuk sejati? Nah, karena tulang rusuk ini itu melekat pada tulang dada
dan tulang belakang, sehingga disebut dengan tulang rusuk sejati. Nah, kemudian dari bagian tulang rusuk yang ini itu dinamakan tulang rusuk palsu. Nah, kenapa disebut dengan tulang rusuk palsu? Itu karena tulang rusuk pada bagian ini hanya melekat pada bagian dada dan tidak melekat pada tulang belakang, sehingga dinamakan dengan tulang rusuk palsu. Nah, selanjutnya pada bagian rusuk yang ini itu dinamakan tulang rusuk melayang. Nah, kenapa bisa disebut tulang rusuk melayang? Itu karena tulang rusuk pada bagian ini itu hanya melekat pada tulang belakang dan tidak melekat pada bagian depan. Jadi seolah-olah melayang. Nah, selanjutnya ini Budia punya gambar dari tulang belakang. Di tulang belakang itu terdiri dari beberapa ruas ya. Nah, yang pertama ada 7 ruas tulang leher, kemudian ada 12 ruas tulang punggung. Selanjutnya ada 5 ruas tulang pinggang dan 5 ruas tulang kelangkang, dan terakhir adalah 4 ruas tulang ekor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rangka anggota gerak atas. Nah, pada gambar ini itu ada beberapa bagian tulang dan mempunyai nama masing-masing. Nah, yang pertama adalah tulang yang panjang ini itu adalah tulang lengan atas. Nah, kemudian di bawahnya ini ada 2 tulang yang melekat. Yang pertama, tulang yang melekat pada siku dan jari kelingking itu namanya tulang hasta. Sedangkan tulang yang menghubungkan siku dengan ibu jari itu dinamakan tulang pengumpil. Nah, kemudian tulang bagian ini disebut tulang pergelangan tangan. Nah, kemudian selanjutnya tulang ini itu disebut tulang telapak tangan. Nah, dan yang ini adalah tulang jari tangan. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari rangka anggota gerak atas. Sekarang kita masuk ke rangka anggota gerak bawah. Nah, di sini Budia sudah memberikan sebuah gambar, coba perhatikan. Di sini ada beberapa bagian-bagian tulang. Mari kita cermati terlebih dahulu. Nah, yang pertama, ini tulang yang panjang ini itu disebut tulang paha. Nah, kemudian masuk ke bagian ini itu disebut tulang tempurung lutut. Nah, kemudian di sini itu juga ada 2 tulang. Tulang yang ada di depan dan lebih besar ini disebut tulang kering. Sedangkan tulang yang lebih kecil yang ada di belakangnya itu disebut tulang betis. Nah, berikutnya itu adalah tulang pergelangan kaki, dan yang terakhir itu adalah tulang jari kaki. Nah, itu tadi anggota-anggota dari rangka gerak bawah. Nah, bagaimana anak-anak? Gampang kan untuk menghafalnya? Jika ada waktu senggang, silakan kalian hafalkan, karena ini nanti bisa mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal dari latihan soal. Semoga kalian paham dengan apa yang Budia jelaskan. Karena ini materi baru, kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk dipelajari. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan serta asupan makanan yang kalian makan. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tetap berolahraga di pagi hari. Tetap jaga kebersihan, jangan lupa selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.